Oke, selamat pagi tim LPPM Widya Pratama dan rekan-rekan online semuanya. Kembali lagi ke program Level Up dari LPPM Widya Pratama yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, tentunya setiap pagi ya kita ada ritual nih untuk mengecek semangat dari rekan-rekan semua ya. Mungkin rekan-rekan bisa memberikan suaranya yang terbaik ya. Kalau saya tanya apa kabarnya LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Jawabnya apa rekan-rekan? Solid dan maju. Betul ya, nanti tapi suaranya agak tambah lagi ya. Tadi kan percobaan, nanti habis ini tambah lagi ya. Nggak apa-apa, satu gedung ini kedengeran nggak apa-apa, biar pada bangun gitu ya. Oke, kita siap? LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Solid dan maju. Sekali lagi, LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Solid dan maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, tidak terasa ya, sudah putaran berikutnya. Saya kembali mempresentasikan ya, berbagi ilmu kepada rekan-rekan semua, baik yang hadir di sini maupun menonton video YouTube secara online. Kita Level Up itu adalah program di mana kita setiap harinya akan mendapatkan ilmu baru ya, yang ada di muka bumi ini, baik dari yang public speaking, baik dari kemampuan marketing, kita saling sharing ya, ilmu-ilmu yang kita miliki. Nah, hari ini kita kan berita akhir-akhir ini tuh kan harga kebutuhan tuh kan selalu naik ya. Harga-harga kebutuhan baik yang bahan pangan maupun yang dari kebutuhan sekunder, dari tersier semua naik semua ya, karena angka mata uang sekarang itu juga ikut naik semua. Nah, tapi selain mata uang yang ikut naik, kita itu juga perlu menaikkan value kita. Ya, tentunya harga dari apa yang kita lakukan itu juga harus mengikuti naiknya sama dengan mata uang. Nah, judul kali ini adalah harga sebuah usaha. Ya, mungkin pada bingung ini kenapa ada harga-hargaan nih ya. Apa ini? Usaha apa ini kok ada harganya gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya ada di sini rekan-rekan. Usaha apa yang tim Anda bangun untuk masa depan perusahaan? Ya, di setiap perusahaan, di setiap organisasi, di setiap instansi pasti ada namanya struktur organisasi. Namanya struktur kan yang ngisi nggak mungkin cuma satu orang kan. Kalau cuma satu orang kotak di tengah gitu doang ya. Nah, jadi namanya perusahaan atau instansi atau organisasi itu pasti biasanya akan ada pelaksana itu lebih dari satu orang. Ya, meskipun kecil 5 orang, 6 orang, tetapi itu pasti akan ada lebih dari satu. Nah, tetapi pernahkah rekan-rekan berpikir bahwa tim atau misalnya para leader di luar sana itu bahwa tim itu ternyata penting loh. Kalau misalnya seorang leader itu tidak punya tim, itu namanya bukan leader. Ya, leader itu tidak pernah mengelola tim, itu namanya bukan leader, karena leader itu artinya pemimpin, memimpin, leading, memimpin gitu ya. Kalau seorang leader tidak ada yang mimpin, dia artinya memimpin diri sendiri ya, itu bukan namanya leader ya. Jadi masuknya itu bukan leader yang sesungguhnya di perusahaan, tetapi leading themselves gitu ya, atau memimpin diri sendiri. Tetapi konteksnya di sini adalah tim gitu ya. Nah, usaha apa yang tim Anda bangun untuk masa depan perusahaan? Nah, diingat-ingat ya kata kunci ini, usaha apa yang tim Anda bangun untuk masa depan perusahaan. Nah, sekarang saya minta rekan-rekan ya dari Pak Andre dan Nanda ya. Silakan pilih. Ini 2 gambar ya rekan-rekan, bukan before dan after. ini bukan before dan after, bukan. Tapi ini adalah sebuah gambar ya. Di mana rekan-rekan boleh memilih, apakah rekan-rekan memilih, ini kita sebut gambar A dan gambar B ya. Gambar A di mana rekan-rekan membeli ya perabotan yang mana rekan-rekan itu memasang sendiri. Itu gambar A. Atau yang kedua rekan-rekan beli jadi. Ya, ini yang harus dibuat, ini yang sudah jadi ya. Anggap aja ini 2 yang berbeda ya. Nah, boleh dari Pak Andre dulu. Pak Andre lebih condong ke yang mana Pak Andre? Pak Andre akan membeli perabotan yang bisa Pak Andre susun sendiri seperti puzzle, atau Pak Andre lebih prefer beli jadi? Silakan Pak Andre. Ini bukan apa Pak, tes psikologi ya. Silakan Pak Andre. Saya lihat gambar ini itu lucu. Yang mana Pak? Kita bahas dulu. Boleh. Ya. Kenapa laptopnya kebalik gitu? Ya ini ayo Pak ya. Jadi dia nggak bisa diposisikan ngadep ke sana, tapi ini mungkin ibaratnya kayak ngano klien tuh loh Pak.
Apa lagi ngomong sama klien tapi kliennya ini nggak ada. Lacinya Kliennya kebalik tuh lagi kita. nih. Jadi, tapi ini anggapannya mejanya ya Pak, mejanya yang udah jadi ini kakinya juga kebalik ya. Iya. Kakinya yang di dalam. Nah, Kal tapi kalau Pak Andre Nah, milih yang udah jadi atau yang ini? Nah, kalau dari pertanyaan ini dan dengan gambar ini saya bisa mengaitkan gini. Kalau lihat dari gambar ini saya lebih milih bikin sendiri Bikin sendiri. daripada kebalik-balik gitu. Ya. Oke, ya. Tapi kalau sejujurnya, Ya. kalau memang itu pabrikan, Ya. saya lebih milih kalau pabrik ternama ya, terkenal, ternama. Saya lebih milih itu di-establish sama pabriknya. Karena berarti yang masang memang standar, gitu ya. Kalau saya masang, saya takutnya nih, saya nggak tahu kan pertama kali mengestablish kan bisa jadi mungkin sekrupan yang kurang kenceng atau apa. Nah, saya lebih condong kalau itu memang beneran, saya lebih milih di establish oleh pabriknya. Pabriknya, berarti yang sudah jadi ya Pak, tapi jangan yang kebalik Jangan, ya, jangan Pak. yang kebalik. Jangan yang kebalik, berarti harus tetap dicek ya. Oke, kalau Nanda pilih yang menyusun sendiri atau beli yang sudah jadi? Nah, kalau aku sih tetap milih yang udah jadi ya Kak. Pilih yang udah jadi. Maksudnya kan kalau merakit itu ribet, apalagi kita udah beli dan harus effort rakit lagi ya. Betul. Masa kita udah beli mengeluarkan uang, Betul. mending ya udah beli yang udah jadi tinggal pakai. Betul. Oke. Ya, terima kasih rekan-rekan, tepuk tangan dulu dong untuk rekan-rekan semua ya. Terima kasih atas responnya. Kalau saya sendiri memang saya juga pilih yang udah jadi. Saya juga pribadi pilih yang udah jadi. Nah, melihat fenomena ini dari Pak Andre, dari Nanda, dari saya, itu kan semua pasti kalau milih furniture atau isi dari sebuah rumah ya atau kantor gitu, kita pasti prefer yang udah jadi dong. Ribet banget, kita harus bikin kayak nyusun, kan memakan waktu. Kita kan justru menukar uang itu untuk sesuatu yang kita nggak perlu keluar waktu lagi gitu kan, sesuatu yang sudah jadi. Nah, tapi yang menariknya adalah rekan-rekan inget gak produk IKEA? Ya. IKEA itu kan banyak sekali produknya yang harus nyusun sendiri. Kenapa kok bisa dia jualan tapi dia nyuruh konsumennya masang sendiri? Itu kan kayak loh, orang lain nih ya, produk furniture itu di dunia ini pasti banyak ya. Ada yang dari Informa, ada yang dari apa lagi? Ada mungkin tahu merek perabotan? Pak Andre mungkin ya yang udah punya rumah Pak Andre, apa merek perabotan Pak Andre? Mungkin lemari gitu. Pak Andre pakai apa Pak Andre? Ada Olimpik. Olimpik, betul. Ada punyanya Informa. Informa, betul. Kemudian ada punyanya yang biasanya merek-merek Cina banyak sih. Merek China ya Pak ya. China, ya. Itu sudah jadi ya Pak Andre tidak perlu masang sendiri ya. Kebanyakan merek China established. Sudah jadi. Enggak dibuat. Oh, dibuat sendiri. Oh, dibuat sendiri berarti kayak yang ini Pak. Jadi rakit sendiri. Oh. Ya. Itu Pak Andre akhirnya masang sendiri atau masang manggil? Sendiri. Oh, iya. Masuk rak. Kalau dijual Ya. di S Hardware itu? Ya. Ternyata merek China. Ya. Masang sendiri. Established, maksudnya membuat sendiri kayak Tamiya gitu. Nah, ini menarik Pak Andre ya. Nah, ini menarik Pak Andre. Kenapa Pak Andre ya memilih beberapa barang untuk mengisi rumah Pak Andre itu yang malah masang sendiri Pak Andre? Kenapa Pak Andre? Boleh disampaikan Pak Andre? Saya bukan memilih karena memasang sendiri. Ya. Ya. Kalau di Informanya saya beli misalnya di atas 3 juta dapat free dipasangkan. Nah, itu saya lebih senang dipasangkan. Saya rasa gini. Kenapa kok harus masang sendiri? Karena sepertinya ini manajemen storage. Ya. Karena kan di gudang itu kan kalau harus jarang jadi semua kan gede. Ya. Makanya bentuknya kerdus-kerdus kayak gitu loh. Betul. Jadi gitu ya. Tapi juga terjaga untuk kualitasnya nggak sampai baret-baret, catnya nggak sampai apa itu atau peyok ya. Biasanya kalau besi-besi bisa peyok kalau memang sudah dibentuk terus dipegang-pegang terus atau apa ya yang di display kan seringnya ada yang pecah-pecah dan sebagainya. Itu karena udah dijadiin. Nah, kalau masih bentuk kardus gitu, kan dari QC-nya pabriknya dijaga. Jadi sampai konsumen masih bagus. Mulus. Nah, yang repot adalah menyusunnya sendiri. Kadang saya pernah terima manual booknya nggak jelas. Manual booknya nggak jelas. Terus gimana Pak Andre itu? Ya akhirnya ento sendiri, cari di YouTube nggak ada. Cuman tak lihat gambar di kerdusnya itu. Ini. Nah itu. Jadinya kayak gimana gitu ya Pak? Gini, ya.
gitu saya kira ya. Terus apa perasaan pas Pak Andre ternyata pas Pak Andre bikin kan, ini kan makan waktu banget ya Pak ya. Pas sudah jadi itu gimana perasaannya Pak Andre? Pas sudah jadi pastinya seneng. Aduh, tapi memang capek sih saya. Ya, yang ngurusi saya sendiri, istri nggak bisa, anak kecil ya. Jadi saya buat sendiri. Tapi saya direwi anak ya nggak mau. Saya tutup pintu, saya buat gitu ya. Saya tutup buat supaya nggak keganggu karena skrup itu kan bisa hilang kecil-kecil ya. Jadi habis itu sampai nggak mandi sampai malam itu nggak mandi saya. Masang ini Pak. Masang itu baru itu habis mandi, aduh seneng tapi capek minta ampun. Seneng tapi capek ya Pak Andre ya. Oke, sampai siap, terima kasih Pak Andre. Berikan tepuk tangan dulu buat Pak Andre ya. Kepindah jadinya. Nah, jadi itu memang apa? Seninya tadi ya, kalau membeli furniture ya yang belum jadi ya, belum terpasang, Pak Andre harus pasang sendiri. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini? Ya karena kemarin itu kita pembahasan hampir 2 minggu terakhir ini. Itu adalah pembahasan tentang bagaimana seorang leader itu harus bekerja. Menyusun ini itu kan butuh waktu lebih banyak. Tetapi kalau tadi seperti yang Pak Andre testimonikan, pasti akan ada rasa seneng. Udah jadi, kayak aku sih gawe loh gitu. Jadi kalau ke toko pasti susunannya kayak mungkin ada yang sama tapi pasti tetap beda lah rasanya kan Pak Andre bikin sendiri. Udah jadi ki gawenanku loh. Jadi kita tidak akan mungkin sengaja menyenggol malahan. Jadi kan kita akan hati-hati gitu loh. Kita akan hati-hati. Aku gawene wis angel-angel kesel-kesel ngantek ra adus gitu ya Pak Andre. Sampai ndak mandi, aku bikin ini mosok gampang banget dicoret-coret gitu kan, pasti Pak Ade habis itu hati-hati ya Pak, akan menyampaikan ke anaknya untuk hati-hati, istrinya untuk hati-hati karena ini bikinnya ngantek mengorbankan energi yang sangat banyak. Nah, seperti itulah kenapa IKEA itu tetap eksis sampai sekarang. Karena IKEA itu memberikan experience yang berbeda kepada konsumennya. Kepada konsumen-konsumen yang lebih prefer membuat sendiri atau misalnya ini ya pabrikannya ada yang salah begini. Biasanya kayak gini akan dijual murah kan biasanya, tapi kebalik gitu ya, Nah, tetapi ketika mereka bisa membuat sendiri, mereka itu akan punya kepuasan. Ya, di mana membuat sendiri itu akan lebih value-nya akan lebih berharga buat mereka karena itu buatan mereka sendiri. Gitu ya. Jadi inilah yang dinamakan IKEA Effect ya, IKEA Effect. Ini saya juga baru pertama kali dengar ada istilah IKEA Effect dan sudah ada jurnalnya. Ini saya ngambil salah satu sumber. Ini jurnal, ini beneran ada IKEA Effect. Soalnya kenapa? Kok bisa perusahaan, sebuah pabrik itu berani menjual barang tuh yang belum jadi, itu sama mereka diperjualbelikan. Padahal yang lainnya dengan tenangnya mereka, ini meja udah utuh, udah jadi kayak gini ya contohnya. Kursi sudah jadi, lemari sudah jadi. Lah kok IKEA berani-beraninya masih masang, masih rangka-rangka gitu ya, berarti Pak Andre ya ketika dikeluarin masih rangkanya doang. Nah, kok bisa IKEA tapi tetap eksis sampai sekarang? Orang kok tetap cari IKEA. Nah, jadi tetap ada beberapa orang itu menyukai ada namanya IKEA Effect ya. Ada kecenderungan manusia itu menghargai sesuatu secara lebih tinggi ketika mereka ikut terlibat dalam proses. Ikut terlibat dalam proses seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andre. Pak Andre udah capek-capek nyusun gitu ya. Kayak kalau Nanda skripsi mungkin ya Nanda ya. Ya skripsi itu kamu nyusun kan jadi kayak itu tuh berharga banget gitu loh. Jangan sampai ini dokumen skripsiku tuh hilang gitu kan. Hilang tuh kayak sedih banget, aku wis seko judul pertama ngantek aku daftar pustaka terakhir tak kerjake dengan keringat dan darah masa hilang gitu. Sama halnya dengan menyusun tadi Pak Andre sudah capek-capek menyusun meja ini tiba-tiba disenggol anaknya. Kakinya menggok dikit, wah udah pasti kayak aduh, langsung rasanya kayak aku wis gawe angel-angel ya, kesenggol gitu. Nah, itu adalah ketika kita kecenderungan manusia menghargai sesuatu secara lebih tinggi ketika mereka ikut terlibat dalam proses menciptakan, merakit atau membangunnya sendiri meskipun hasilnya belum tentu lebih baik dibandingkan hasil karya orang lain. Pak Andre, dia mau disampaikan dulu mungkin? Ya, oke. Ini dari jurnal ya, saya mengambilnya dari jurnal. Jadi memang ada penelitiannya kenapa kok IKEA tuh masih eksis sampai sekarang. Ternyata ada beberapa orang yang terkena efek ini. Nah,
kabar baiknya adalah IKEA Effect ini sebetulnya bisa kita terapkan di suatu organisasi atau instansi, di mana kita akan melibatkan tim kita itu untuk ikut terlibat dalam proses, gitu ya. Saya senang dengan topik ini karena saya sendiri pun merasakan di LPPM ini ya, ikut terlibat dalam proses. Jadi majunya perusahaan ini itu saya itu ikut terlibat dalam prosesnya, sehingga saya merasa bahwa saya tuh belong di sini. Saya punya rasa belonging di sini. Gitu, kita akan lanjut. Nah, kenapa sih kok ada IKEA Effect ini? Apa sih dasarannya ya? Dasaran dari ilmu psikologinya, ini bukan ilmu psikologi pakem tapi terapan ya, ilmu terapan, ada namanya the origami theory ya, di mana tadi ketika kita membuat sesuatu dari awal sampai akhir, itu kita akan memberi nilai mahal kepada benda tersebut. Benda atau apa istilahnya kayak project tersebut, itu kita akan menghargai gitu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, ini kan rekan-rekan bisa lihat ya. Ini mereka itu benar-benar terlibat dalam setiap potongan origaminya. Ini kalau rekan-rekan lihat nih ya, dari bentuk-bentuknya itu semua diajari. Mungkin kalau Pak Andri justru belajar ini ya Pak ya, belajar bikin origami ya. Dan dia akan belajar bikin bentuk apa dulu gitu ya. Mereka akan dilibatkan langsung. Ini contohnya anak-anak tapi orang dewasa juga bisa ya rekan-rekan. Ini mereka akan dilibatkan langsung dalam setiap aktivitas. Jadi mereka akan mendapatkan arahan yang jelas terlebih dahulu dari leadernya atau dari gurunya. Misalnya, yuk hari ini kita akan membuat bangau gitu ya. Bangau atau misalnya burung merpati aja deh yang gampang, burung merpati. Itu kan perintahnya jelas. Berarti arahnya aku harus membuat burung merpati gitu ya. Nah, anak-anak ini atau orang ini ya, anak-anak di sini itu akan terlibat nih dari dia aja dari awal kotaknya kertas lipatnya masih persegi, itu dia sudah dilibatkan dari awal untuk membuat. Gitu ya. Sudah dilibatkan dari awal untuk membuat. Kemudian hasilnya sudah jadi nih. Tetapi ketika hasilnya sudah jadi itu tidak berhenti di tengah sini. Anak-anak itu diminta untuk memberikan harga pada origaminya. Menurut kamu origamimu nih harganya berapa gitu ya. Kan bentuk burungnya kan pasti beda-beda ya. Ada yang nih melekok-melekok gitu ya. Ada yang sangat presisi tajam ke atas gitu ya, ke samping gitu ya. Ada yang bentuknya agak dinamis gitu ya, agak bulat-bulat, agak bengkok-bengkok. Nah, kemudian mereka akan diminta untuk memberikan harga dari origami tersebut. Nah, dari di origami teori ini menemukan bahwa biasanya mereka yang membuat origami mereka sendiri, bukan dibuatkan oleh gurunya, itu mereka cenderung akan memberi harga yang lebih mahal daripada origami yang sudah jadi. Mereka akan melihat origami yang sudah jadi itu, ini kan dibuatin sama orang lain ya, harganya mungkin sekitar 5.000 lah gitu. Tapi ketika mereka itu membuat sendiri, mereka melihat origaminya, ini kayaknya cocok Bu, harganya 10.000 gitu kan, 2 kali lipatnya ya. Jadi kayak mereka tuh cenderung akan memberi harga lebih mahal ketika mereka itu sudah mencurahkan fokusnya, energinya itu ke origami tersebut gitu. Jadi itulah hasil dari the origami teori gitu ya, yang ditemukan di penelitian hasilnya seperti itu. Nah, gimana cara penerapannya di tim ya, ini yang penting ya. Gimana sih caranya menerapkan IKEA Effect yang basicnya the origami teori ini ke dalam tim ya. Nah ini ya, semakin besar partisipasi seseorang dalam proses, semakin besar pula komitmennya terhadap hasil akhir. Jadi mereka pasti harus selesai, kayak Pak Andre bikin meja. Kan nggak mungkin habis itu Pak Andre di tengah-tengah kayak dibiarkan 1 kaki tok gitu ya Pak ya. Atau 2 kaki tok gitu kan. Pasti Pak Andre pengen dang selesai sampai kakinya itu 4 full utuh gitu ya. Jadi supaya bisa berdiri, bisa dipakai gitu kan. Kita kan pasti akan fokus untuk hasil akhirnya, nggak berhenti di tengah-tengah gitu kan. Jadi dia akan punya komitmen sampai akhirnya ada hasil seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme psikologis yang bisa kita terapkan untuk ya tim kita supaya mereka memiliki identitas ya. Tidak cuma tim tapi kita sesama rekan tim juga bisa nih saling influence satu tim dengan yang lain ya, dengan 4 metode ini ya. 4 metode ini 1, 2, 3, 4. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya rekan-rekan. Ya Tokono. Kecepatan. Mundur. Nah, yang pertama, effort atau usaha. Ya rekan-rekan, boleh diulang sama saya 1, 2, 3. Usaha. Oke, terima kasih. Nah, ini artinya adalah sama seperti the origami teori tadi.
kita harus mengajak orang lain atau tim kita ya. Ini mungkin lebih cocok untuk leadership ya. Leadership. Jadi kita membuat tim kita itu yang berusaha mencari ide, mencari jalan keluar, tetapi dengan arahan yang jelas. Seperti tadi misalnya misalnya tadi seperti yuk kita susun mejanya. Gitu kan itu jelas ya. Oh, berarti aku disuruh susun meja atau origami. Ayo kita bentuk origami ini menjadi bangau. Itu kan sesuatu yang sudah jelas, sudah clear. Ketika dari seorang leader itu jelas memberikan instruksi, pasti anak buahnya itu menangkap, pastikan anak buahnya menangkap dulu ya. Jadi berikan waktu mereka untuk memahami, kemudian minta mereka untuk menyampaikan apa usaha yang akan mereka lakukan. Jadi dikembalikan ke timnya. Ini kalau misalnya aku minta kalian untuk bikin flyer nih, misalnya bikin flyer, usaha apa yang akan kalian lakukan? Nah, sampaikan untuk pendapatnya, gitu ya. Itu seperti mini coaching, tetapi membuat anak buah atau tim yang lebih banyak berusaha, gitu ya, supaya mereka itu ada effortnya, gitu ya. Tanpa sadar mereka itu berusaha untuk berpikir mencari ide. Gimana ya caranya aku bisa menarik nasabah ya, misalnya di sekolah gitu ya, calon nasabah yang ada di sekolah gitu ya. Di sekolah itu ada siapa aja sih, ada guru, ada orang tua murid, ada murid, nah gitu. Jadi biarkan mereka brainstorming, biarkan mereka membuat lingkup komunikasi dengan antar satu rekan yang lain itu saling brainstorming gitu ya, saling bertukar ide. Nah itu yang pertama. Kedua adalah kompetensi. Nah, ketika seseorang itu sudah berusaha, jangan lupa sebagai seorang leader atau rekan kerja pun itu kemudian mengakui bahwa ada ide yang bagus itu disampaikan. Jadi, oh ini idemu kayaknya cocok nih gitu ya. Jadi orangnya itu merasa punya kompetensi. Oh ternyata aku berkompetensi ya di misalnya, ini kita ngomongin AO misalnya marketing AO. Oh ternyata aku tuh bisa ya jadi AO. Ternyata aku tuh mungkin gak perlu target besar gitu, tetapi ketika dia sudah dianggap mampu oleh rekan timnya atau atasannya, dia sudah punya pride itu sendiri. Oh ternyata aku mampu kok jadi marketing, aku mampu kok jadi AO, ideku buktinya ternyata bisa kepake di tim. Nah itu, jadi ketika membuat orang merasa berkompeten, itu dia akan lebih bangga. Ini masih tahap 2 ini, berkompeten itu. Ketika dia sudah merasa dia memiliki kompetensi di divisi dia dan di perusahaan dia akan mulai merasa memiliki ownership ya, ownership atau rasa memiliki. Yang mana dia itu ketika masuk kerja, itu tuh dia akan, ide apa lagi ya yang bisa aku sampaikan ke tim ya? Ide apa lagi ya yang bisa aku eksekusi ya, yang bisa saya sampaikan kepada leader? Tetapi syaratnya adalah leadernya juga harus mau mendengarkan. Ya, beratnya menjadi seorang pemimpin atau mungkin rekanan senior itu adalah ketika ada tim baru yang mungkin punya ide yang lebih segar dan lebih baru. Mungkin kita akan ngerasa, wah kok aku kayak ketinggalan zaman gitu loh. Justru jangan gitu rekan-rekan ya. Justru ketika rekan-rekan itu mendapat anak baru, fresh graduate, itu idenya bisa jadi lebih keren dan lebih bagus untuk masa sekarang gitu ya. Jadi ketika mereka memiliki rasa memiliki ya, memiliki rasa memiliki ownership, mereka itu akan semangat ketika berangkat bekerja gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah identitas, atau mereka akhirnya mengakui identitas mereka. Mereka enggak malu dibilang, oh kamu orangnya PPM ya? Iya dong, aku tuh orangnya PPM. Kalau di tempat umum perkenalan, selamat pagi rekan-rekan, saya Tia dari LPPM Widya Pratama, itu rasanya bangga. Karena apa? Saya dari awal dilibatkan dalam proses berjalannya perusahaan ini gitu. Jadi akhirnya identitas terbentuk, akhirnya kita akan memiliki rasa belonging gitu ya. Jadi itu cara yang mungkin bisa dicoba untuk rekan-rekan jika ingin menumbuhkan rasa belonging ya, tim ataupun rekan kerja. Nah, coba saya minta ulangi tadi. Oke, yang pertama kita bareng-bareng yuk, sebut yuk. 1, 2, 3, usaha. Kemudian yang kedua kompetensi ya. 1, 2, 3, kompetensi. Sip. Oke, yang ketiga rasa memiliki. Betul, satu lagi ya yang kurang kompak ya. Oke. 1, 2, 3. Rasa memiliki. Yang terakhir identitas. Oke, terima kasih. Jadi ada 4 poin itu ya. Usaha, kompetensi,
rasa memiliki dan identitas. Jadi ujungnya adalah kita itu mau membangun identitas. Ya, identitas kita di sebuah perusahaan tuh kita harus bangga. Ya, peran kita di perusahaan mau kita AO, mau kita HRD, mau kita tim leader, itu harus bangga. Meskipun kita di back office operasional kita harus bangga. Oh iya, aku admin kreditnya BPR. Oh iya, aku bagian sekretaris LPPM Media Pratama gitu. Jadi apapun peran rekan-rekan itu tuh bisa dibanggakan ketika kita itu ini rekan-rekan. Kuncinya kalau menurut saya di dua ini. Pertama, usaha dan kompetensi. Ketika seseorang berusaha dan dia merasa punya kompetensi, dia akan aku ternyata bisa ya di sini. Jadi bukan yang kamu nggak mencapai target, kamu nggak bisa berarti di sini, yuk dirotasi. Waduh, itu rasanya langsung kayak jeblok gitu ya. Kayak rasanya waduh ternyata aku punya kelemahan ya. Nah, orang itu akan pasti berfokus pada kelemahan gitu. Nah, untuk cara leadership yang lebih baik itu adalah ketika kita bisa melihat kompetensi ya dan mengakui bahwa kamu ternyata bisa ya untuk membuat tema, misalnya tema untuk jualan nanti seperti apa. Itu tuh sudah kompetensi yang harus diakui supaya dia udah merasa ideku dipakai gitu ya. Itu yang terjadi di LPPM Media Pratama ya. Karena dari Pak Paulus, Pak Andre sebagai atasan kami itu selalu mendukung ide-ide ya, mendukung ide-ide supaya jalan dan supaya tetap maju sehingga kita yang di LPPM tuh bangga gitu ya. Jadi orang LPPM tuh bangga, ini bahkan saya pakai ke mall. Kalau pulang kerja gitu ke mall gitu enggak ada lagi. Saya pakai gitu biar ada kalau orang nanya gitu, "Mbak itu dari mana kerjanya LPPM?" gitu kan. Bangga ya, jadi bisa cerita banyak gitu. Nanti ada websitenya gitu. Nah, jadi pekerjaannya tuh menyenangkan gitu rekan-rekan ya. Semoga dari mekanisme psikologis ini para calon leader dan leader yang mungkin sekarang punya tim itu bisa terinspirasi membentuk ya kuncinya ini identitas. Supaya mereka tuh enggak gampang keluar, nggak gampang pindah tempat gitu ya, karena mereka di situ tuh merasa belong gitu ya. Tadi harga sebuah usaha, nah ini harga sebuah usahanya ini akan membentuk identitas dari rekan-rekan semua sebagai orang yang berkarir gitu ya. Nah, terakhir kita akan studi kasus ya. Studi kasus, ini kita akan praktek. Ini membayangkan kita punya dream team ya. Kita membayangkan punya dream team. Nah, mungkin dari Nanda dulu, Nanda mau pilih yang mana? Ini ada 3 nih. Ada 3, silakan Nanda pilih yang mana. Mau divisi apa? Aku di divisi CS aja deh. CS, oke, customer service ya. Nah, ini ya studi kasusnya Nanda. Nanda dipercaya sekarang menjadi seorang leader atau senior dulu di sebuah tim customer service ya. Customer service LPPM ya, anggap aja LPPM akhirnya udah punya lobby gitu ya. Okay. Punya customer service gitu ya. Yang mana kita itu perusahaannya adalah menyediakan jasa untuk pelaksanaan event pelatihan. Gitu ya, pelatihan karyawan. Nah, Nanda punya tim customer service, ada adik-adiknya ya, ada adik juniornya tuh ada 2. Ada 2 ya? Ada 2 junior. Oke. 2 junior. Nah, sekarang simulasi Nanda ya, sampaikan rencana Nanda sebagai seorang senior customer service itu mau apa untuk membentuk timnya supaya timnya ini bergerak memajukan perusahaan atau divisi customer service. Silakan Nanda. Berarti kayak strategi gitu ya? Betul, strategi. Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. 3-5 strategi. Oke, siap. Sampai akhirnya ini ya, mereka Nanda bisa arahnya itu ke arah identity. Mungkin ini tak tampilkan aja ya supaya Nanda siap. bisa paham ya. Oke. Silakan Nanda. Oke, siap Kak. Mungkin nanti ya mungkin kalau saat ini saya menjadi senior CS berarti ya Kak ya, membawahi 2 junior CS itu mungkin yang pertama-tama mungkin kan karena mereka karyawan baru ya. Karyawan baru tuh lebih dikasih penjelasan dulu deh terkait dengan kayak product knowledge-nya ya. Betul. Kita tuh kerja di lembaga apa gitu kan, kita kerja di mana. Jadi yang pertama tetap dikasih pemahaman dulu ya. Yang pertama pemahaman LPPM tuh apa sih gitu kan. LPPM tuh kita penyedia apa, terus biasanya target market kita tuh siapa kan, BPR ya kita ya, pasti target marketnya tuh SDM di BPR. Jadi yang pertama tetap product knowledge dulu. Nah yang kedua terus nanti ada kayak pelatihan public speaking, karena sebagai CS itu kan di depan ya, CS di depan dan harus komunikasi dengan klien ya. Kita bisa ngomong bahasanya klien ya, karena mereka yang di depan kita nih. Betul. Jadi public speakingnya harus bagus. Yang ketiga mungkin problem solving sih ya Kak ya, problem solving. Mungkin nanti kalau ada SDM dari BPR, mungkin dari HR gitu ya, datang ke kita, mereka konsultasi nih, maksudnya kan tetap yang pertama tetap PCS-nya dulu kan, yang menghadapi si klien itu. Betul. Bilang
aku tuh dari BPR ini tuh kemarin gini-gini. Nah, dari si CS itu tuh bisa menyarankan, oh ya nanti tuh kita ada pelatihan ini yang bisa menyelesaikan masalahmu di BPR gitu kan. Gitu ya, Kak. Kalau yang keempat mungkin juga branding sih. Branding dia mungkin dia harus apalah buat story di IG kalau dia tuh bekerja sebagai CS di sini biar dia juga lebih pede dengan pekerjaan dia. Nah, yang terakhir mungkin juga harus selalu punya empati sesama rekan kerja. Jadi bisa saling backup, apalagi cuma 2 orang ya. Saling backup, jadi mereka harus saling kerja sama, saling mengerti kekurangan aja lah. Begitu sih, Kak. Kalau dari Nanda cukup. Oke, terima kasih ya Nanda, tepuk tangan dulu buat Nanda ya. Oke, sebagai senior CS customer service ya. Ya tadi kalau saya simpulkan, Nanda ingin membuat identitas customer service itu supaya bisa jadi problem solver ya untuk yang datang ya. Misalnya, Mbak saya tuh di BPR saya tuh ada ini loh, HRD-nya itu kok nggak aktif gitu ya, kok nggak kerja gitu ya. Nah saya tuh pengen HRD-nya itu bisa nanti tuh bantu saya di bagian SDM gitu ya. Nah nanti CS-nya harus bisa jadi problem solver ya berarti ya. Oke, berarti pandangannya Nanda adalah CS-nya itu nanti harus bisa jadi problem solver, punya empati tadi ya, entah ke klien entah ke rekan kerja ya. Kan artinya berarti mereka tuh tidak cuma sekedar menyapa, tapi juga membantu ya, membantu memapping permasalahannya seperti apa gitu ya, customer service ya. Nah kalau tadi yang terkait branding itu ya, branding itu Nanda gimana? Maksudnya cara Nanda mengajarkan kepada mereka cara melakukan branding itu gimana? Sebagai seorang senior customer service. Mungkin bisa dengan dia ya kayak bikin video aja atau foto, bahkan sekedar foto aja, bikin story foto di depan, mungkin di depan apa ya, logo kita, logo gitu, foto itu apa hal kecil tapi branding gitu. Dia sekarang kerja di situ ya, tapi tahu gitu loh, misal belakangnya ada LPPM Widya Pratama, kita kerja dengan baju rapi, dengan ID card gitu. Itu tuh sebenarnya udah branding sih, Kak. Maksudnya dari hal-hal kecil dulu, nggak usah yang muluk-muluk buat video day in my life gitu. Sangat ribet ya. Jadi dari foto kita story, ada kegiatan buat story gitu, nge-tag akun IG kita, kan itu udah branding ya, dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Berarti misalnya kegiatannya mereka untuk product knowledge, ketika mereka dapat ilmu belajar product knowledge itu bisa nggak itu dikontenin? Jadi ketika masa mereka belajar itu kayak onboarding istilahnya, onboarding betul. Mereka di tempat kerja itu bisa nggak itu jadi konten? Bisa kan? Bisa juga ya. Nah bisa. Gitu, jadi rekan-rekan yang mau mengajak timnya untuk membuat branding di media sosial, pastikan mereka punya kerjaan. Jangan mereka nggak punya kerjaan, jangan cuma dikasih kayak ayo target. Ya mereka udah nggak sempat mikir konten, mereka udah kayak aku yang penting target gitu. Akhirnya caranya mohon maaf agak ngoboy gitu ya, jadi caranya mencapai target, padahal kalau di perbankan kan harus hati-hati, dan juga kita pun sebagai LPPM kan cari klien kan nggak bisa asal kan, kita juga pastinya harus align kebutuhannya dengan BPR, karena kita memang kemampuannya ada di BPR. Kalau bank umum itu mungkin sudah bukan wilayah kita, ada lembaga lain yang lebih mampu, tapi kita punya target market sendiri gitu ya. Jadi tadi seperti yang Nanda sampaikan itu nanti si customer service juniornya akan diajari dulu product knowledge-nya, target kliennya kita BPR gitu ya. Jadi sebagai leader itu akan sebagai senior atau sebagai leader itu membuat mereka yang berusaha bekerja gitu ya, supaya mereka juga punya konten. Kalau mereka diem aja kan nanti nggak punya konten ya. Nanti mereka aduh aku kudu konten apa ya, padahal sebenarnya kerjaan mereka tuh bisa loh dikontenin gitu kan ya. Betul. Oke, terima kasih ya Nanda. Nah sekarang Pak Andre, ini tadi customer service sudah terambil Pak Andre, jadi tinggal 2. Pak Andre ada marketing sama HRD. Silakan Pak Andre pilih. Dream teamnya mau divisi mana nih Pak Andre? Sebenarnya saya pengen bahas tentang marketing ya. Boleh Pak, boleh. Gini, kenapa saya Pak? Belum tahu jawabannya gitu. Saya tadi agak kontradiktif tentang tadi saya baca tentang itu apa, kontradiktif tentang mau saya tanyakan sebenarnya. Oh boleh, ya udah tanya dulu aja Pak Andre, silakan. Enggak apa-apa. Cuman itu tapi itu nanti untuk Mbak Kak Tia aja. Oh ya, iya. Yang nomor 1. Oke ya. Cuman saya sekilas mau tanya ya. Ya boleh. Ya. Ini tadi kan cara penerapan. Semakin besar partisipasi seorang dalam proses, semakin besar pula komitmen terhadap hasil akhirnya, ya kan?
Cuman saya bingung di kondisi marketing saat ini, Yeah. itu kira-kira bagaimana? Karena memang marketingnya berusaha, Yeah. berusaha, tapi di SP itu. Yeah. Ya. Nah itu yang Yeah. saya juga bingung. Nah, tapi itu saya memang nggak nguasai itu ya. Jadi Yeah. saya ambil HRD aja. Ya, oke, siap. Siap Pak Andre. Kalau HRD saya bisa. Ya, HRD ya Pak Andre ya. Nah, oke. Kok makin maju. Nah, ini ya HRD mana tadi? HRD. Jadi Pak Andre akan ambil nomor 2 HRD ini ya Pak Andre. Oke, siap. Silakan Pak Andre. Jadi seperti tadi ya konsepnya Pak Andre itu kan ya memang Pak Andre sudah leader, tapi ini mungkin dream team lagi ya Pak. Kalau punya lebih banyak lagi ya Pak ya. Butuh belajar. Lebih, ini malah bagus ini mekanisme. Ya lebih dari 2 mungkin ya Pak ya. Nah 10 gitu misalnya kan agak banyak tuh ya Pak ya. Nah bagaimana Pak Andre sebagai leader nantinya itu akan nanti tujuan akhirnya ini Pak Andre dari lingkaran ini tujuan akhirnya bagaimana membuat mereka akhirnya nanti merasa punya identitas yang belong di perusahaan LPPM Widya Pratama. Silakan Pak Andre. Ya, ini yang juga saya kerjakan ya. Jadi ini bagus banget nih ilmunya ya, baru ya. Dari effort ya. Effort tuh saya memang mengupayakan tim saya untuk aktif. Bukan saya yang aktif. Ya. Karena saya harus ngembangkan yang lain visi lebih besar. Maka tim saya ajak untuk aktif. Orang baru intensif aja udah langsung saya cemplungkan. Tetapi tetap saya minta ada pendampingan untuk orang intensif. Sehingga bisa kerja lebih baik. Nah, ketika dia sudah mulai sibuk, justru sibuk itu dia semakin terasah kompetensinya, maka masuk di sisi kompetensi. Betul. Ya. Sehingga di kompetensi dia mulai harapannya saya merekrut itu dia passionate ya. Memang penting di awal itu cari orang yang passionate. Sudah usaha karena dia nggak passionate dia berhenti. Yeah. Maka saya akan reshuffle orang itu langsung. Tetapi kalau sudah berusaha passionate saat dia berusaha memang belum berhasil. Ya memang tetap didampingin, tapi kita timbulkan kompetensinya. Kita cari muncul kompetensinya apa. Contoh seperti Nanda, dia punya kompetensi sosial media. Maka saya kasih ruang untuk Nanda, untuk Tia ya, yang pinter dalam tentang level up seperti ini. Saya kasih ruang. Seperti itu. Sehingga kompetensinya bertambah. Wong saya juga tidak pinter ngomong tadinya itu. Terus kompetensi saya jadi ikut-ikut berkembang karena anak-anak muda ini. Gen Z ini ya, dari Tia, Nanda ya. Kemudian setelah kompetensi terbentuk, hal-hal kecil diakui. Nanda, kamu kayaknya ahlinya sosmed ya. Betul. Mungkin masih ingat saya bilang. Betul. Memang saya aku gak sepintar dia sosial media. Tia, kamu kok ahli sih ngomongnya, kok bisa ngomongnya jelas, pinter ngomong. Ya memang ahlinya dia, ya kan? Ya seperti itu. Jadi saya mengakui kompetensinya sedikit-sedikit. Kemudian mulai timbul di ownership. Ya, betul Pak. Wah ini mainanku, memang kerjaanku nih. Memang kerjaanku di sosial media. Tanpa disuruh sebenarnya Nanda ini udah kayak bernafsu banget sosial media kenceng banget. Tapi saya melihat takutnya ini kecapean. Betul. Overload karena ngurusi sosmed dan malah yang lain terbengkalai karena hal penting banyak nggak cuma sosmed. Jadi saya bikin agenda. Agendanya seminggu 3 kali atau 2 kali. Itu sehingga kita cari hari yang efektif. Nah itu untuk ya. posting. Saya takutnya tuh hari Minggu dia saatnya bisa istirahat masih ngurusin sosmed. Ya bagus. Effortnya bagus, tetapi saat ini bisa dia semangat. Tetapi mungkin bulan-bulan, bertahun-tahun mungkin dia mulai jenuh. Hari Minggu ngerjain. Ya saya pernah jadi pegawai jadi tahu lah. Ya. Jadi saya kayaknya nggak perlu lah hari Minggu gitu kan. Karena saya bukan work life balance penting, work life balance penting. Tapi bukan maksud saya itu, tetapi setiap orang itu butuh istirahat. Seminggu itu butuh istirahat karena manusia itu punya keterbatasan. Makanya ada namanya sabat, hari berhenti. Jadi memang perlu berhenti. Sehingga saat saya mendesain seperti itu, harapan saya, harapan toh bisa saja salah, yang menerima kan bisa saja salah, salah tompo ini istilahnya. Harapan saya itu muncul
timbul rasa memiliki buat tim saya. Sehingga ketika sudah mulai timbul, wah kok enak yo di sini nih kerjanya. Wah aku bisa ngeksplor, bebas tapi bebas yang bertanggung jawab ya. Kemudian terbentuklah aku seneng nih Widya Pratama itu. Udah kayak tempat aku mengaktualisasikan diriku sehingga itu menjadi identity ya. Identity menjadi bagian pengembangan SDM dan pelatihan di sini. Yang tadi saya rasa itu yang saya upayakan juga di mekanisme IKEA Effect IKEA ini Effect. Ini kena royalti enggak nih kena IKEA Effect? Makanya tadi tuh enggak tak masukin itu Pak logonya. Oh iya. Takutnya kena. Iya. Jadi tadi ya ini kenapa jadi kaca pembesar? Apa identity ya. Jadi tadi Pak Andre, tapi Pak Andre sebagai leader ya Pak Andre, gimana Pak Andre itu caranya memastikan si anak buah itu tuh punya ini Pak Andre. Menurut Pak Andre gimana caranya seorang leader akhirnya memastikan bahwa anak buahnya ini akhirnya dia itu merasa udah punya identitas di sini. Oke. Gimana Pak Andre? Nah inilah. Oh sebentar, enggak apa-apa. Nah inilah identity itu ya. Bagaimana saya memastikan anak buah punya identity? Ya betul. Pertama, kalau orangnya sudah mulai pokoknya happy dengan kerjaannya, terus kemudian bangga, Widya Pratama ini adalah aku adalah Widya Pratama. Nah, istilahnya gitu loh. Widya Pratama sudah rasanya itu senang di Widya Pratama. Nah, itu saya yang pertama. Yang kedua, saya monitor. Kalau saya memberikan tugas, biasanya tugas saya itu kecil kayak sepele, tidak dikerjakan, kemungkinan identitinya menurun. Makanya saya tadi pagi sudah mulai ngomong sih, karena saya ngecek identitinya. Kamu masih nggak di sini soulnya? Nah, ternyata saya yang salah belum baca karena kemarin ngirimnya ada ketumpuk ya Pak ya. Tanpa nama saya nggak tahu itu saya kira Tia semua. Ternyata Anda sudah ngisi. Betul, sudah. Nah itu saya caranya mengecek identity. Karena kerjaan saya berikan untuk ngecek itu nggak berat. Ya, betul. Kerjaan gini sepele, adanya iso jadi. Ya memang saya sengaja, saya untuk cek kamu masih di sini enggak. Kerjaan kecil aja kamu malas, berarti enggak ada identitas. Nah itu ya. Nah itu saya temukan di tempat salah satunya itu. Iya Pak. Sehingga saya kebawa itu di sini saya kurang profesional juga tadi ya. Jadi memang kebawa di situ karena itu identitinya nengone kita itu gimana betul sih? Iya Pak. Memang mungkin ada krisis di situ ya Pak ya. Saya lupa kalau Anda ternyata udah ngisi kamu. Wah, ini sama juga mungkin. Saya mikir gitu kan. Gimana ternyata Anda sudah betul. Saya yang salah. Ya, mohon maaf ya Nanda. Ya, saya gitu. Memang ini tuh katanya sepele ya Pak Andre, tapi sebenarnya tuh kayak kelihatan dari jiwa-jiwa bekerjanya tuh kelihatan ya Pak Andre ya. Bahkan Pak Andre tadi pakai cara simpel, kayak judul pelatihan aja itu sudah bisa Pak Andre buat ngukur identity ya Pak ya. Kalau Anda enggak peduli, ditinggal, lupa, enggak beridentity. Betul ya. Ya. Itu kira-kira. Ya, oke, terima kasih Pak Andre, sudut pandang leader penting ya ini ya. Karena Pak Andre sendiri sudah terjun jadi leader. Jadi tadi berarti Pak Andre sudah pernah melihat fenomena dari apakah orang itu punya identity itu biasanya kelihatan dari sini ya Pak Andre ya. Dari usahanya bagaimana. Betul. Kalau ini malah saya justru didisiplinkan ilmunya. Oh, ternyata ada 4 kuadran ini gitu. Ada Pak. Saya terima kasih sekali dengan Tia nih. Bahkan ini saya bikin catatannya ini mau saya simpulkan nanti. Ya, semoga ini bisa kepakai di yang lain juga gitu Pak, harapannya gitu. Kayaknya bisa untuk parenting juga. Saya betul. nih. Iya, supaya anak punya ini loh Pak, identitas kan, apalagi krisis identitas itu kan sering terjadi ya. Nanti di usia-usia itu. Saya cocok gitu. Saya origami teori itu mungkin nanti saya buatkan kertas kayaknya itu. Teori ya. Maaf ya Jojo ya. Tadi ada PR. Enggak apa-apa. Justru biar identitasnya dia terbentuk ya Pak Andre, betul ya. Karena anak itu memang mungkin dari anak krisis identitas nanti dewasanya dia bingung. Biasanya gitu, bingung mau bagaimana, mau
kerja seperti apa. Nah, itu mungkin yang generasi sekarang ya Pak yang agak juga tantangannya di sini. Mereka itu belum menemukan identitas pastinya sebagai seorang Gen Z. Jadinya mereka tuh dianggapnya seperti kudu loncat, coba-coba gitu Pak. Padahal karena mereka belum menemukan identitasnya mereka, betul. Gitu. Terima kasih ya Pak Andre. Ya, terima kasih Pak Andre atas sharingnya, ini sangat bermanfaat sebagai seorang leader ya. Betul. Karena dari 4 kuadran ini ternyata dari identitas itu bisa kelihatan identitasnya, dia merasa punya identitas atau tidak, itu bisa kita lihat dari bahkan sampai sini udah kelihatan ya Pak Andre ya. Dari kompetensi dia mau mengerjakan hal kecil atau tidak itu sudah kelihatan. Nah, itu cocok Pak Andre itu. Jadi nggak perlu yang mulu-mulu targetnya harus terpenuhi gitu ya Pak ya, tapi lihat dari hal kecil aja dia mau ndak gitu ya Pak Andre ya. Oke, baik ya, mungkin itu ya dari saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk level up pada pagi hari ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat ya. Itu thank you-nya masih 2025, harusnya 2026 ya. Itu kesalahan saya. Nah, jadi terima kasih atas kesempatannya untuk bisa level up pada pagi hari ini. Semoga ilmu ini bisa dipakai untuk rekan-rekan di perusahaan manapun, di organisasi manapun, di instansi manapun ya. Kita harus memastikan sebagai seorang senior atau leader itu memastikan anak buah itu punya identity ya. Identitas supaya mereka tuh bangga. Jadi orang LPPM bangga, jadi orang BPR juga bangga ya. Kita tingkatkan terus kebahagiaan kita dalam bekerja ya, supaya kita tuh di tempat kerja tuh enggak kayak zombie gitu ya, tapi kita passionate di tempat kerja, kita memang mau berkarya untuk sekitar kita. Oke, terima kasih. Saya Tia dari LPPM Widya Pratama. Sampai ketemu lagi di seri level up berikutnya. Bye bye.